Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Setelah Kerajaan Spade diperkenalkan menjadi musuh baru dalam serial manga Black Clover, para pengguna kekuatan iblis memang semakin banyak yang bermunculan. Sebab kalau sebelumnya cuma Asta seorang, sekarang ada Nat serta para anggota Dark Triad. Akan tetapi bukan tentang bertambahnya jumlah pengguna kekuatan iblis yang akan saya bahas kali ini, melainkan mengenai perbedaan orang yang telah menjalin kontrak dengan iblis dan yang belum. Tentunya kalian masih ingat dengan terungkapnya fakta kalau Zenon baru menjalin kontrak dengan Beelzebub, bukan? Ya, di manga Black Clover chapter terbarunya yakni ke-307, Zenon memang ditunjukkan baru menjalin kontrak dengan Beelzebub. Dan jujur saja, pada awalnya saya terkejut saat melihat kejadian ini. Alasannya karena pada waktu itu saya bingung kenapa Zenon dapat menggunakan kekuatan iblis sebesar itu padahal dia belum menjalin kontrak. Karena saat itu saya melupakan kalau bahwasannya Asta dulu juga dapat menggunakan kekuatan iblis sebelum melakukan ritual kontrak dengan Ribe. Jadi keheranan saya kala itu untuk sekarang bisa dibilang aneh. Tapi setelah mengingat hal itu, akhirnya saya juga dapat menyadari kalau bahwasanya ada perbedaan yang cukup mencolok dari orang yang sudah menjalin kontrak dengan iblis dan yang belum. Yaitu kalau dari sepenglihatan saya, orang-orang yang sudah menjalin kontrak dengan iblis, maka iblisnya akan bisa terwujud di dunia manusia. Bahkan iblis tersebut juga dapat memiliki bentuk mini. Lantaran iblis milik Asta serta Nats yaitu Ribe, Gimodelo, Slotos, Plumede, dan Walkner sudah memiliki wujud di dunia manusia dan juga wujud mini. Sedangkan Lucifero, Beelzebub, serta Magicula belum pernah sama sekali diperlihatkan wujudnya. Yang ada cuma gambar siluetnya saja. Memang benar Magicula sudah dapat terwujud di dunia manusia. Namun alasan kenapa Magicula bisa terwujud karena dia memang mempunyai cara lain untuk melakukannya, yakni dengan cara menggunakan 3 jiwa wanita yang memiliki sihir identik. Jadi bisa dibilang walau Magicula sudah dapat memiliki wujud di dunia manusia, kemungkinan besarnya dia juga belum menjalin kontrak dengan Vanica. Makanya dia perlu mengumpulkan 3 jiwa wanita yang memiliki sihir identik untuk dapat terwujud. Sedangkan untuk iblis lain seperti Lilith dan Namah, alasannya kenapa mereka bisa terwujud karena pintu gerbang ke dunia bawah telah terbuka akibat sihir pohon klipot. Kalau untuk Zagreed, lantaran dia memanfaatkan orang pemilik grimoire berdaun 4 supaya masuk ke dalam keputusasaan sampai membuat grimoire-nya menjadi Clover berdaun 5. Dan satu hal lagi, perbedaan orang yang telah menjalin kontrak dengan iblis dan yang belum, yaitu dilihat dari jumlah tanduk ketika menggunakan mode iblisnya. Karena jika kalian perhatikan ketika Asta serta Zenon belum menjalin kontrak, walau bisa menggunakan kekuatan iblis, tanduk yang mereka miliki cuma ada 2. Kalau Asta memiliki 2 tanduk yang cuma tumbuh di bagian kanan kepalanya, sedangkan Zenon tumbuh 2 tanduk di setiap sisi kepalanya. Dan setelah menjalin kontrak dengan iblis, tanduk milik Zenon serta Asta berubah menjadi 4. Maka dari itu, karena tanduk Dante serta Vanica cuma ada 2 ketika menggunakan kekuatan iblisnya, bahkan sampai 100% besar kemungkinannya kalau sebenarnya mereka berdua juga belum melakukan ritual kontrak. Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu yakin dengan perbedaan yang satu ini. Dan yang membuat saya belum bisa yakin adalah karena melihat Nats. Sebab walau sudah menjalin kontrak dengan iblis, saat Nats menggunakan mode unitnya, tanduk yang dia miliki cuma ada 2. Berbeda dengan Zenon serta Asta yang memiliki 4 tanduk setelah melakukan ritual kontrak iblis. Jadi belum tentu jumlah tanduk bisa menjadi perbedaan apakah orang itu sudah menjalin kontrak dengan iblis apa belum. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pengguna kekuatan iblis dalam cerita manga Black Clover. Dan semoga saja meski pembahasan yang saya buat sangat apa adanya dan sederhana sekali, kalian masih tetap bisa memahami maksudnya. Karena memang cuma seperti inilah pembahasan yang dapat saya buat. Dan untuk yang terakhir, saya juga berharap kalau pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua supaya bisa lebih memahami jalan cerita dari manga Black Clover ciptaan Yuki Tabata Sensei ini.